Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Asmayani dengan NIM C1B021046, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas studi kasus untuk memenuhi mata kuliah interpersonal dan komunikasi bisnis yang diampuh oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Yang pertama itu ada analisis SWOT PT Toyota Indonesia. Analisis SWOT merupakan faktor kunci yang menentukan kuantitas suatu perusahaan. Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan. Analisis ini ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, dan mempertahankan peluang serta menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT juga berguna untuk menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan oleh perusahaan. Kekuatan atau strength. Yang pertama, PT Toyota Indonesia sudah berdiri dari 50 tahun. Yang kedua, citra merek yang sangat kuat dan diingat konsumen. Ketiga, terkenal dengan minibus mobil keluarga. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau di berbagai keuangan konsumen. Yang selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Andalannya Nakijang Anapa memiliki masalah injection system, hanya fokus pada satu jenis mobil. Yang ketiga ada kurangnya cabang titik penjualan, hanya fokus di provinsi dan kota besar. Pemasaran produk yang tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak berimpak positif terhadap penjualan. Buruknya layanan servis terhadap customers. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama adalah memperbaiki masalah-masalah yang terjadi dalam produksi. Yang kedua adalah mengembangkan inovasi sesuai permintaan pasar sekarang ini. Ketiga adalah membuat promosi yang menarik. Yang keempat, memperbaiki sikap staf terhadap customers. Yang terakhir, memperbaiki wilayah pelayanan dan penjualan. Terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama adalah tingginya tingkat persaingan dengan kompetitor. Yang kedua, terjadinya kegagalan lagi di produk maupun promosi. Yang ketiga adalah inovasi persaingan yang melibatkan pasar milenial. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan produk. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk, seperti Kijang Anapa yang sudah memiliki segmen pasar yang bagus tetapi boros BBM. Jadi harus menggunakan mesin yang lebih irit BBM. Yang kedua adalah membuat inovasi teknologi baru di produk. Harus bisa bersaing dengan produk yang sudah menggarap mobil listrik dan mobil kecil atau 4-seater. Selanjutnya adalah melakukan riset pasar mengenai produk yang diinginkan konsumen, memperbaiki dan mengawasi pelayanan staf terhadap customers. Promosi tidak hanya di TV dan koran, tapi juga harus melalui media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Dengan pendekatan interpersonal dan komunikasi bisnis, apa yang harus diperlukan dari PT Toyota Indonesia? Yang pertama adalah kerjasama dalam tim. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim sangat berharga di setiap tempat kerja. Kerjasama dalam tim melibatkan banyak keterampilan interpersonal lainnya, seperti komunikasi, mendengarkan secara aktif, fleksibilitas, dan tanggung jawab. Mereka yang merupakan tim player sering diberi tugas penting di tempat kerja dan dapat dilihat sebagai kandidat yang baik untuk promosi. Kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keterampilan interpersonal yang memampukan melakukan pengambilan keputusan secara efektif. Pemimpin yang efektif menggabungkan banyak keterampilan interpersonal lainnya, seperti empati dan kesabaran dalam membuat keputusan. Keterampilan kepemimpinan dapat juga digunakan oleh manajer maupun karyawan. Dalam peran apapun, pengusaha menguasai orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada manajemen konflik. Memerlukan keahlian ini untuk menyelesaikan konflik di berbagai aspek pekerjaan. Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara staf dengan rekan kerja atau antara klien dengan perusahaan, harus dapat mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan menggunakan pemecahan masalah yang kreatif untuk menemukan penyelesaian. Terakhir atau yang keempat ada negosiasi. Negosiasi dapat terkait dengan pembuatan perjanjian formal atau kontrak antara klien maupun membantu rekan kerja memecahkan masalah dan menentukan solusi untuk menjadi negosiator yang baik. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.